Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami Bapak Ibu sehat, bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Perenungan kita pada saat ini terdapat dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan, Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tema perenungan kita pada saat ini, benih yang menghidupkan. Benih yang menghidupkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang tidak pernah berubah dalam Alkitab, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Benih apapun yang kita tabur itu juga benih itu juga yang akan kita tuai. Paulus menegaskan bahwa hidup kita bergerak menuju dua kemungkinan, saudara. Kemungkinan yang pertama itu berbicara kebinasaan, berbicara kematian, berbicara tidak ada pengharapan, itu berbicara kebinasaan. Atau yang kedua, berbicara hidup yang kekal, yaitu berbicara keselamatan, berbicara hidup yang abadi bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua bagian ini itulah yang akan dijalani, yang akan diterima setiap orang-orang yang hidup di dunia ini. Apakah dia menuju kepada kebinasaan ataukah keselamatan? Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar ada beberapa bagian. Yang pertama, saudara, benih yang menghidupkan, yaitu berbicara di ayat yang ke-8 bagian A. Di situ mengatakan kata daging. Sebab barang siapa menabur dalam daging. Saudara, menabur dalam daging dalam bahasa Yunani sar, yang berarti menunjuk kepada kehidupan yang dikendalikan oleh nafsu, ego, dosa, dan keinginan duniawi. Menabur dalam daging itu berbicara hidup yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan segala dosa, saudara. Hidup untuk diri sendiri, memuaskan hawa nafsu, dan mengabaikan panggilan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang menabur dalam daging, Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia, saudara, akan berakibat kebinasaan, akan bersifat kehancuran, kematian secara rohani. Saudara dikasihi Tuhan, menabur dalam kedagingan ini berarti bahwa akan menuai kebinasaan dari kedagingan itu, saudara. Dan yang selanjutnya, saudara, firman Tuhan katakan menabur dalam roh. Ini menegaskan bahwa
Roh berarti hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang haus kepada firman Tuhan, orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, orang yang rindu membaca firman Tuhan, inilah orang yang menabur dalam roh. Dan yang selanjutnya, orang yang selalu rindu berdoa kepada Tuhan, orang yang melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya di dalam doa, dan orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang selanjutnya, orang yang menabur dalam roh adalah orang yang setia melayani Tuhan, orang yang tetap setia meskipun ada banyak tantangan pergumulan. Dia tetap setia melayani Tuhan. Pergumulan situasi yang dia hadapi tidak menghalanginya untuk terus setia melayani Tuhan. Dan yang selanjutnya, saudara, orang yang menabur dalam roh adalah orang yang hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Orang yang menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kekudusan perkataannya, menjaga kekudusan tingkah lakunya, pikirannya, saudara. Dan orang yang menabur dalam roh juga adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang selalu mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, saudara. Hasil dari menabur dari dalam roh, Alkitab menjelaskan akan memiliki kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan. Keselamatan bukan hanya menantikan sorga saja, saudara, tetapi dalam bagian ini kualitas hidup yang sudah diubahkan, yang sudah diperbaharui oleh Tuhan dari sekarang dan seterusnya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, benih yang menghidupkan ini berbicara adalah benih yang ditabur melalui roh, bukan kedagingan, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kepada kita, tinggalkan kebiasaan yang memuaskan kedagingan kita, hawa nafsu kita, kedagingan yang membuat kita hidup jauh daripada Tuhan, hidup untuk diri sendiri, hidup dengan dosa, hidup dengan keinginan-keinginan duniawi ini yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya, saudara kasih Tuhan, buanglah segala dosa itu, bangunlah kedisiplinan rohani dalam membaca Alkitab, berdoa, beribadah, setia melayani Tuhan, dan membawa kasih Kristus kepada siapapun. Dan selanjutnya firman Tuhan mengingatkan kita, tanyakan dalam diri kita hari lepas hari, hari ini, apakah aku menabur dalam daging ataukah aku menabur dalam roh? Biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kita. Amin. Shalom.